di stand ikan sapu-sapu yang high class. Penasaran nggak sih uniknya kayak gimana? Nah, sekarang aku lagi bareng sama panitia dari stand ikan sapu-sapu high class. Halo Mas. Hai, siang. Silakan boleh memperkenalkan diri dan terlebih dahulu. Ya, nama saya Anton. Saya mewakili komunitas dari Indonesia Pleco Community. Ini Pleco itu sebutannya nama kerennya sapu-sapu. Jadi ya kalau orang kita taunya ikan sapu-sapu, tapi orang luar itu rata-rata nama dagangnya adalah Pleco dan Plecostomus. Untuk ikan Pleco itu sendiri ada berapa jenisnya sih Mas? Total sampai sekarang itu masih ada di atas 600 jenis. 600 jenis itu sebagian besar memang sudah teridentifikasi. Rata-rata kalau misalnya teridentifikasi, kenapa Pleco itu rata-rata namanya L. Sebenarnya LL karena mereka pas ditangkap itu banyak jenisnya, mereka masih belum tahu nih ini udah diidentifikasi atau belum. Makanya dinomorin L1, L2 berapa gitu. Begitu udah diidentifikasi mereka akan beri nama latinnya. Jadi makanya banyak jenisnya dan sampai sekarang masih banyak yang masih masih ada pakai kode L-nya. Tapi mereka masih proses identifikasi untuk tahu ini jenisnya apa sudah diketahui apa belum. Kalau boleh tahu, ikan Pleco ini di Indonesia apakah udah banyak atau? Oh, terus terang kalau banyaknya itu yang kayak di Kali Ciliwung, di kali-kali sungai-sungai itu termasuk ikan sapu-sapu juga dari negara asalnya ya di Amerika Selatan, bisa dari Kolombia, Peru, Brazil itu banyak di sananya. Ya mungkin zaman dulu dibawa sama orang sana taruh di perairan kita yang di saat itu masih bening, bersih, ikan bisa gampang adaptasi dan ya hidup lah. Tapi kalau sekarang sapu-sapu itu kalau misalnya kita masukin ke perairan kondisi air sekarang, menurut saya sih agak susah karena banyak limbahnya kan. Itu sebenarnya jenis yang sama, cuman beda beda namanya. Kalau sapu-sapu kayak tadi saya bilang ada L001, 002. Nah, sapu-sapu yang di Kali Ciliwung sampai yang sekarang ini beda-beda jenisnya doang sih. Ciri khas yang paling unik dari Pleco yang high class ini apa ya? Kalau Sapu-sapu high class ini. dari warna biasanya terus ada motif belang-belang, hitam putih, totol. Kadang ada warna yang sampai kayak warna badannya ya kuning, ada yang warna badannya hijau atau biru. Itu ada sih. Ya. Boleh diperlihatkan ikan Pleco, jenis-jenis Pleco yang ada di Boleh. sini? Nah, kalau yang ini jenis Pleco, tapi nggak umum bentuknya. Beda sama jenis Pleco yang nanti akan kita tunjukin. Ini jenis namanya Panamensis. Ini bentuknya salah satu jenis Pleco juga, Panamensis. Dan dia nih jago banget buat makan lumutnya. Tumbuh maksimal ini udah ukuran maksimalnya sih. Oh, udah ukuran maksimal sepanjang ini ya? Iya benar. Ada jenis-jenis lain yang mungkin lebih warna merah atau yang mulutnya lebih panjang. Itu jenis-jenis lain juga, tapi keluarga yang sama, masih keluarga Pleco juga. Yang ini? Iya, yang ini bentuk Pleco yang pada umumnya. Bentuk Pleco pada umumnya bisa lihat badannya ya kalau dilihat kayak kapal selam atau kayak pesawat. Ini jenisnya loreng-loreng, ada totol-totol, banyak ini. Untuk jenis yang lain apakah ada, Mas? Iya, ada. Nah, ini yang saya bilang, ini salah satu favorit. Pertama dari warna, totol. Ini favorit banget sih. Kalau orang yang suka lihat, maksudnya ya beda kan sama yang lain-lain kan sapu-sapu yang kayak cuman totol garis-garis gitu. Ini ada warna oranye-oranye. Beda ya, dia beda sendiri. Iya, bisa lihat kayak jenis yang di bawah ini ada yang loreng-loreng juga, ada lorengnya lebih banyak putihnya, ada yang lorengnya halus banget garis-garisnya. Ini masing-masing jenis-jenis yang berbeda. Juga sama. Nah ini salah satu kayak kayak orang taunya kayak misalnya boleh sebut merek ya, merek produk. Nah misalnya kayak orang tahu deterjen kita taunya banyak orang sebut kayak deterjen apa nih yang bagus atau apa sebutnya bukan promosi ya, Rinso sebutannya. Nah ini sama, padahal yang lebih bagus lebih mahal dari Rinso tuh banyak gitu maksudnya kan. Nah ini sama nih, begitu sebut Pleco di umumnya kita di negara-negara mana dia zebra. Ini zebra sebutannya L46 zebra, bentuknya loreng-lorengnya mirip zebra kan, makanya dinamanya zebra. Ini sangat populer sekali, termasuk di Indonesia itu populer sekali sih. Kemudian ini ada jenis yang lain lagi, L236 loreng-loreng. Ini yang tadi lagi, ini kebetulan nih saking bagusnya air kita,
bisa nelor. Ini jantan, jagain telurnya. Kita bahas dulu apa yang kalian temukan di discuss problem di dunia ikan discuss. Ya. Dan ini ya sapu-sapu lain. Ya, sorry. Barisan ini kita untuk pertama kalinya tahun ini kita mengadakan kontes. Setelah tahun lalu cuman ya exhibition, show, dan ternyata tahun ini lumayan banyak peminatnya juga. Jadi ya kita ngadain kontes untuk pertama kali di Indonesia. Kita terus terang agak kalah dengan ya negara tetangga seperti Malaysia, Singapura, dan Cina. Itu mereka udah ngadain kontes sampai skala besar nasional, internasional. Dan kita saat ini baru nasional. Dan kebetulan lumayan banyak nih animo kayak dari medsos kita pajang, ada banyak ya dari negara tetangga Malaysia, Singapura, Cina, itu mereka bakal ngomong tahun depan kita bakal join. Ya, ikan-ikan mereka sih terus terang dari kita masih kalah jauh sih. Kita masih kalah jauh daripada mereka. Ya, semoga dengan ada mereka masuk bisa naikin kelas Indonesia. Ya, Ini ada juara-juaranya kayak begini nih. Ini ada kategori. Iya, ada juara. Kita kontes ada berapa kategori. Ya, kategori yang pertama Hypansistrus. Hypansistrus ini salah satu jenis yang paling umum, paling banyak yang dipiara di Indonesia. Nah, kemudian ada jenis Pesudacanthicus. Pesudacanthicus itu yang badannya duri-duri. Dia punya ciri khas pertama badan duri-duri dan itu bisa tumbuh besar. Rata-rata 40-50 cm masih bisa. Ini ada banyak jenis totol, ada yang ekornya merah. Ini salah satu yang di bagian atas ini Hypansistrus, ini salah satu yang juara. Pertama karena ya memang lebih unik, kok warna putih banyak ya, dari juri-juri juga menentukan mereka akan juara. Jadi seperti begini nih. Ini ada jenis lain juga. Nah, ini ada juga. Kemudian ini ada yang ekornya merah. Banyak jenisnya. Lumayan banyak ya jenisnya. Iya, ini sebenarnya dan kemudian ya ini ada jenis yang kelas yang berikutnya, ini kelas panak. Ini termasuk lumayan banyak dipiara karena bodinya besar, terus lebih gampang dipiara. Jadi rata-rata banyak pemelihara kayak hobis baru itu mereka akan memelihara mulai dari start ya kayak beginian. Kayak ini bagus nih. Ini ada jenisnya beginian. Ini ada banyak jenisnya. Ini ada totol-totol. Kalau yang ini bodinya garis-garis, garisnya warna kuning, oranye. Dan ini garis-garisnya dia warna coklat, hijau, ada kayak beginian masih bisa. Ini lumayan banyak sih jenis-jenisnya kalau sapu-sapu beginian. Di sebelah sana tuh ada yang mulutnya agak beda ya, yang ukuran besar kayak. Oh iya ada, mungkin tadi kita bisa lihat itu. Nah kadang-kadang memang ya masih tangkapan alam atau tangkapan alam atau. Okay. Nah ini juga ini jenis yang lebih kecil. Nah ini yang tadi saya bilang nih, ada yang warna hijau, ada warna biru. Ini sebenarnya warna hijau dan ini warna biru. Birunya ini sebenarnya kalau di tempat saya di toko itu akan kelihatan lebih biru. Mungkin karena ini airnya masih baru, belum begitu adaptasi, jadi kurang kelihatan birunya. Ini yang menurut saya agak-agak unik ya, bukan cuma warna hitam putih biasa seperti ini. Juga jenis lain, ini ada totol-totol. Ini salah satu jenis pleko yang paling mahal dan susah didapetin. Karena pleko itu masih rata-rata masih tangkapan alam. Terus di negara asalnya itu dari pemerintahnya banyak membuat bendungan. Bendungannya mereka itu menutup banyak arus air. Kalau di Amazon kan kalau pas musim hujan airnya daratan menjadi air perairan kan. Nah, karena ditutup bendungan banyak yang ke stop, banyak yang ke ini. Jadi kayak suhu air, kayak arus air berubah tuh banyak yang ikan jadi korban lah habitat dari sananya. Jadi itu banyak yang buat kayak ekspor dari sana kemari atau permintaan keluarnya itu jadi terbatas. Makanya jenis yang kayak begini agak susah didapetin. Jadi kayak ya bukannya kayak sapu-sapu itu makanya menurut saya agak unik ya. Kayak kita punya dana, kita mau beli sapu-sapu misalnya jenis yang seperti begini. Kita mau beli aja belum tentu ada stokannya. Kalau ada stokannya, otomatis kita terima nih. Misalnya ekornya bengkok atau apanya, karena ya terbatas. Tapi kalau kayak ikan lain kan kita masih bisa milih. Misalnya kayak misalnya kita ada dana berapa, kita mau milih koki, misalnya koki dengan yang warna apa kita masih bisa. Kalau ini agak jarang karena memang masih iya agak langka sih. Contoh nih. Ini mulutnya memang agak bengkok ya, tapi masih normal ya, kita masih miara lah. Ya ini memang susah didapat juga. Untuk ikan pleko ini mulai dari harga berapa sampai harga tertingginya itu berapa? Kalau
harga pleko ini sebenarnya ada harga apa? Kita anggap di luar yang harga yang ini ya, yang ikan sapu-sapu kali ya. Iya. Kayaknya kalau harga untuk pleko hias rata-rata bisa mulai dari harga 200.000 ya sampai harga ya udah nggak tertebak, bisa jutaan sampai puluhan juta, tergantung dari jenis kelangkaannya. Udah hobi di Indonesia. Berapa? Hobinya apa? Untuk jumlah penghobi ikan pleko di Indonesia itu kira-kira ada berapa banyak ya, Mas? Hobi terus terang agak kurang tahu sih, tapi kalau di compare dengan kayak contoh ikan cupang atau cana atau koi, minim sekali. Bisa dilihat juga dari apa ya, masih banyak yang orang belum tahu ikan sapu-sapu. Begitu kayak kita lihat ikan sapu-sapu ada harga segini, pada masih kaget, ikan sapu-sapu kok ada harga ratusan ribu gitu kan maksudnya. Nah itu yang buat kayak kita merasa wah minim banget ya. Makanya kita setiap kali ada pameran kita selalu berusaha wah ngadain pameran edukasi lah buat nunjukin. Bisa lebih banyak lagi ya yang Benar, hobi benar. ikan. Iya, minimal mereka taunya sapu-sapu untuk hias, bukan buat cuman pembersih kotoran nih.